Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alimudin dari kelas IPS akan mempresentasikan tentang materi penamaan dalam sistem terdistribusi. Apa itu penamaan? Penamaan atau naming adalah proses memberikan identitas atau label unik untuk objek atau entitas dalam sistem terdistribusi. Penamaan sangat penting karena objek seperti file, perangkat, layanan, atau node tersebar di berbagai lokasi dan harus dapat diidentifikasi serta diakses dengan cara yang efisien. Penamaan yang membantu mengidentifikasi objek atau entitas, lokasi, mempermudah menemukan objek, bahkan jika objek tersebut berada di lokasi fisik yang berbeda. Ada abstraksi, pengguna tidak perlu mengetahui lokasi fisik dari objek tersebut, hanya perlu namanya. Tipe penamaan ada 5, yaitu 1. Nama space atau ruang nama. Yang kedua, nama resolusi nama. Flat naming, penamaan datar. Hierarchical naming, penamaan hierarki. Yang kelima, attributes based naming atau penamaan berdasarkan atribut. Nama space, ruang nama, adalah koleksi atau kumpulan nama yang digunakan untuk mengidentifikasi objek dalam suatu sistem. Setiap objek di dalam sistem diberi nama unik untuk membedakannya dari objek lain. Ruang nama ini berfungsi untuk mengorganisir objek-objek tersebut sehingga dapat diakses dengan lebih mudah. Ciri-ciri namespace adalah unik. Setiap nama dalam ruang nama harus unik agar tidak terjadi kebingungan. Ruang lingkup. Ada ruang lingkup tertentu yang menentukan konteks di mana nama tersebut berlaku. Misalnya ruang lingkup, nama domain atau DNS. Ada pemetaan. Nama di ruang nama dipetakan ke objek yang sebenarnya seperti file, layanan, atau alamat jaringan. Contohnya, dalam sistem DNS, ruang nama adalah kumpulan semua nama domain, seperti example.com, google.com, dan lain-lain, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi situs web di internet. Pada sistem file, ruang nama terdiri dari semua file dan direktori di dalam komputer atau server. Name resolution atau resolusi nama adalah proses menerjemahkan atau memetakan nama ke alamat atau identitas sebenarnya dari objek, karena nama seringkali digunakan sebagai abstraksi yang lebih mudah dipahami daripada lokasi fisik atau alamat objek. Resolusi nama memastikan bahwa nama tersebut dapat diterjemahkan ke informasi yang diperlukan untuk mengakses objek tersebut. Proses resolusi nama biasanya melibatkan beberapa langkah. Query, permintaan untuk menerjemahkan nama diajukan. Pencarian, sistem mencari dalam database atau struktur yang mengaitkan nama dengan alamat atau identitas objek yang sebenarnya. Dan jawaban, sistem mengembalikan alamat atau informasi yang terkait dengan nama tersebut. Contohnya, dalam DNS, resolusi nama terjadi ketika nama domain seperti www.example.com diterjemahkan menjadi alamat IP seperti 192.0.2.1 yang digunakan oleh jaringan untuk mengakses server web tersebut. Pada sistem file, ketika pengguna mengakses direktor atau file dengan nama tertentu, sistem menerjemahkannya ke lokasi fisik tempat file tersebut disimpan di hard drive. Data naming atau penamaan datar. Data naming adalah metode penamaan di mana setiap objek diberi nama unik tanpa menggunakan struktur hierarkis. Nama-nama ini biasanya berupa pengenal atau ID unik yang tidak mengandung informasi tentang hubungan antara objek satu sama lain. Dalam sistem penamaan datar, semua nama berada di level yang sama tanpa adanya subdirectory atau kategori yang mengorganisasikan nama tersebut. Ciri-ciri naming, nama unik. Setiap objek harus memiliki nama yang benar-benar unik di seluruh sistem. Tidak ada struktur, tidak ada hierarki atau kategori di antara nama-nama tersebut. Contohnya, Ethernet
MAC address. Setiap perangkat jaringan yang terhubung memiliki alamat MAC yang unik dan tetap. Penamaan ini datar karena tidak ada struktur hierarkis di balik penamaan tersebut. UID Universal Unique Identifier. Penggunaan ini untuk mengidentifikasi objek seperti dokumen atau entitas di berbagai sistem juga merupakan contoh penamaan datar. Hierarchical naming, penamaan hierarkis, adalah metode penamaan yang mengorganisasikan objek dalam struktur yang berlapis atau berjenjang seperti pohon. Pada sistem penamaan ini, nama terdiri dari beberapa bagian yang diatur dalam tingkatan. Bagian-bagian ini seringkali mengindikasikan lokasi atau hubungan antara objek di dalam sistem. Ciri-ciri hierarchical naming: ada struktur berjenjang. Nama diatur dalam beberapa level atau tingkatan yang biasanya dipisahkan oleh karakter tertentu, misalnya titik atau garis miring. Ada pencarian lebih mudah. Dengan adanya struktur, lebih mudah untuk menavigasi dan menemukan objek yang diinginkan. Contohnya sistem file. Dalam sistem file komputer, file dan direktori diatur dalam struktur hierarkis. Misalnya, file dokumen, project, file, txt memiliki jalur yang menunjukkan bahwa file tersebut berada di direktur project yang berada di dalam direktur dokumen di drive C. Yang kedua, DNS, Domain Name System. Nama domain seperti www.example.com mengikuti struktur hierarkis, di mana .com adalah level teratas atau top level domain, example adalah domain, dan www adalah subdomain. Attribute based naming, penamaan berdasarkan atribut, adalah metode penamaan di mana objek diidentifikasi bukan oleh nama eksplisit, melainkan berdasarkan atribut atau properti tertentu dari objek tersebut. Atribut-atribut ini bisa berupa metadata seperti tipe, ukuran, lokasi, tanggal pembuatan, atau karakteristik lainnya. Pada penamaan berdasarkan atribut, pengguna dapat mencari objek dengan cara menyebutkan atau mendefinisikan atribut yang relevan, tanpa perlu mengetahui nama spesifik dari objek tersebut. Ciri-ciri atribut based naming: ada atribut sebagai pengidentifikasi. Nama ditentukan oleh satu atau lebih atribut dari objek. Fleksibilitas: pengguna bisa mencari objek berdasarkan atribut yang mereka tahu tanpa harus mengetahui nama yang sebenarnya. Ada pencarian berbasis query. Biasanya sistem ini memerlukan mekanisme pencarian yang lebih canggih karena harus memproses query berdasarkan atribut tingkat rahasia. Contohnya, database. Dalam sistem basis data, pengguna dapat mencari catatan atau entitas berdasarkan nilai atributnya. Misalnya, dalam database pelanggan, pengguna dapat mencari semua pelanggan yang tinggal di kota tertentu tanpa mengetahui nama masing-masing pelanggan. Ada pencarian file berdasarkan metadata. Pada sistem operasi modern, pengguna dapat mencari file berdasarkan atribut seperti tipe file, ukuran, atau tanggal modifikasi tanpa harus mengetahui nama file tersebut. Berikutnya masalah dalam penamaan sistem terdistribusi. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam sistem penamaan pada sistem terdistribusi. Yang satu, ada skalabilitas. Sistem penamaan harus bisa menangani sejumlah besar objek yang tersebar di banyak lokasi. Yang kedua, ada perpindahan objek. Jika sebuah objek berpindah lokasi, nama yang sama seharusnya tetap dapat digunakan untuk mengaksesnya. Yang ketiga, ada replikasi. Jika objek direplikasi di beberapa tempat, penamaan harus dapat mengidentifikasi replikasinya dengan benar. Dan ada konsistensi. Penamaan harus konsisten di seluruh sistem, meskipun objek direplikasi atau dipindahkan. Contoh implementasi penamaan dalam sistem terdistribusi. Ada DNS. DNS adalah contoh nyata dari sistem penamaan dalam skala besar. DNS digunakan untuk memetakan nama domain seperti www.example.com ke alamat IP yang terkait dengan nama domain tersebut. Sistem ini menggunakan penamaan hierarkis, di mana domain dibagi menjadi beberapa level seperti .com, .org, atau .net. Bagaimana DNS bekerja?
Yang satu, pengguna mengetik nama domain, misalnya www.example.com. Yang kedua, sistem mengirimkan permintaan ke server DNS untuk menerjemahkan nama domain tersebut ke alamat IP. Yang ketiga, server DNS mencari dalam hierarki domain, mulai dari root server, TLD server, hingga 6 server spesifik. Yang keempat, setelah ditemukan, alamat IP dikembalikan ke pengguna dan browser dapat mengakses server berdasarkan alamat IP tersebut. Sistem berkas distribusi atau DFS NFS, Network File System. NFS memungkinkan pengguna untuk mengakses file yang tersimpan di server jarak jauh, seolah-olah file tersebut ada di sistem lokal. Penamaan dalam NFS menggunakan hierarki direktori yang umum, seperti pada sistem file lokal, tetapi file dan direktori dapat tersebar di berbagai server. Ada Corba, Common Object Request Blocker Architecture. Corba menggunakan objek references, di mana setiap objek di sistem memiliki referensi yang unik dan dapat digunakan untuk mengakses objek tersebut di seluruh jaringan tanpa memedulikan lokasi fisiknya. Kesimpulannya adalah setiap metode penamaan dalam sistem terdistribusi memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangannya sendiri. Pemilihan metode penamaan yang tepat tergantung pada jenis sistem yang digunakan, skala sistem, dan kebutuhan akses atau pencarian objek di dalam sistem tersebut. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung stop recording kan ya?